Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usini wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun wa aqussukum ala ta'atihi la'allana minal muflihin. Hadiratul muhtaramin wa bil khusus Ketua DKM kita Bapak Ustaz Ma'ruf, Ketua RT kita Bapak At-Taufiq. Mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan panjang umur, sehat, berkah oleh Allah SWT. Juga yang sama-sama kita hormati para sesepuh kita, Pak Soti, Pak Yai Wasimin, Pak Ibu Hidayat, Pak Ustaz Zainuddin, Bapak-bapak hadirin jamaah ngaji bareng. Alhamdulillah hari ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat sehat, panjang umur, nikmat kesempatan fi talabul ilmi wa fi silaturrahim. Mudah-mudahan hadirnya kita menjadi amal baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Shalawat teriring salam tercurah kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, juga kita mudah-mudahan mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Nah, PRT baru kelihatan PRT Riko. Kayaknya ada betah di pas 2. Alhamdulillah, kemarin kita sudah masuk tentang bab atau tentang penjelasan jenis-jenis atau banyak-banyak perbuatan baik. Nah, dari mulai yang berat sampai yang ringan-ringan, yang sepele-sepele. Hari ini kita masuk ke hadis yang ke berapa ya? 4 ya? 4 atau 5? 6 ya? Oh iya, 6 ya? Atau 120 kalau nggak salah, 120 atau 121. 121 ya? Ya, 121. Mari kita sebelum membaca hadis, kita baca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan wasilah surat Al-Fatihah ini membimbing kita, kemudian memberikan keberkahan kita dari belajar hadis ini untuk keluarga kita, untuk anak-anak kita sebagai sebagai wasilah, sebagai riyadhah. Nah, riyadhah. Apa itu wasilah? Wasilah itu adalah media. Apa itu riyadhah? Supaya kita dapat ridho, nanti keluarga kita diberikan yang baik-baik, anak-anak kita diberikan yang baik-baik. Karena boleh jadi hal-hal yang baik yang didapat oleh kita itu hasil dari tirakat, hasil dari riyadhah bapak-bapak kita. Sabarnya mungkin waktu dulu bapak kita mungkin, atau mungkin sedekahnya mungkin, atau mungkin ngajinya mungkin. Begitu juga anak kita Pak, hasil tirakat, hasil riyadhah kita, sabar kita, ngaji kita. Ini kan termasuk sabar nih Pak. Ngaji itu termasuk sabar. Sabar ngapain? Sabar dengerin mas pengocehan misalnya gitu. Sabar harusnya bisa berkumpul sama keluarga, bisa santai-santai, tapi kita kasih sabar supaya saya bisa bertahan di musola. Itu salah satu riyadhah namanya Pak. Riyadhah itu asal dari kata ridho. Riyadhah. Supaya kita niatkan ridho dari Allah itu agar keluarga kita, anak-anak kita nanti jadi baik. Hasil riyadhah kita ini, tirakat kita ini. Nah, itu. Kita baca surah Al-Fatihah. Mari. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wali ridhoillah wali usuli maqasidina wa bulughi ahmadina wa istijabati atiyatina wa ghufran dzunubana wa nahwi sayyiatina wa tabdil hasanah li jami'il muslimin wal muslimat mu'minin wal mu'minat abadina wa ummatina wa jaddatina wa syekhina wal musyayikhina wal mu'allimina
susun Syekh Abi Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi Sanadi Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, kita buka langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala Abi Zakaria Yahya Syaraf An-Nawawi bi sanadihi fi kitab Riyadhus Shalihin babun fi bayani kasratil turuqil khair. Bab tentang penjelasan banyak cara melakukan kebaikan. Nah, di hadis sebelumnya kita ulangi, kita review hadis sebelumnya. Hadis yang ke-5, satu saja kita ulangi. Jadi 5 hadis ini Pak, dari hadis awal, sani, salis, robi, khamis, itu hadisnya yang meriwayatkan semuanya Abi Dzar Al-Ghifari. Yang pertama itu tentang amal-amal yang paling berat, ya, iman kepada Allah, berjihad dengan harta, dengan tenaga. Nggak bisa dengan jihad dengan harta dan tenaga, minimal dengan membantu orang. Nggak bisa membantu orang, minimal dengan menahan diri untuk tidak bersuuzon atau tidak berburuk sangka ke orang. Kemudian yang paling ringan lagi di lisan kita mengucap subhanallah, walhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, astagfirullah, menyuruh atau mengajak kebaikan, mengeser kebaikan, kemudian melarang atau menghindari kemungkaran, itu sedekah. Bahkan sholat rakaatani, sholat isyraq atau sholat terbit matahari, sedekah. Sholat duha, sedekah. Minka wali nafsika, darimu dan untuk badanmu. Nah. Kemudian dijelaskan lagi hadis hadis ketiga, ada 2 kebaikan dan kejelekan yang diperlihatkan oleh Rasulullah dari sahabatnya, dari umatnya dulu. Yang pertama adalah kebaikan minimal ketika kita melihat ada gangguan di jalan, misalkan ada batu, ada duri kalau zaman dulu, ada pohon yang menghalangi, minimal kita bisa membantu untuk menyingkirkan. Ya. Dan yang sebaliknya kejelekan, kita membiarkan adanya adanya ludah atau dahak di sekitaran masjid, di area masjid. Jadi yang dikatakan masjid itu tempat sujud, termasuk di sini, dan di teras itu termasuk tempat sujud. Nah, di luar teras, di lapangan itu area masjid, jadi bukan masjid. Makanya ketika sholat Id, kenapa kita disuruh semua ikut? Yang jamaah laki-laki, jamaah perempuan. Tapi jamaah perempuan punya halangan, boleh ikut asal tidak di masjid, di teras masjid. Tapi di mana? Boleh di area masjid. Di mana itu? Di lapangan. Itu boleh. Supaya bisa mendengarkan khutbah dan menjadi pahala sunnah sholat Id. Jadi dia walaupun nggak sholat, dapat pahala sholat Idnya. Karena kan halangan itu sudah kudrati ilahiyah, sudah apa namanya? Sudah kudrah ilahiyah, sudah takdir dari Allah. Jadi itu. Makanya kita kalau pengen nggak sholat tapi dapat pahala, Pak, nah itu berhalangan. Halangan. Kita nggak ada, Pak. Kita nggak ada halangan. Itu hadis ke-3. Yang keempat, ketika seseorang hanya memiliki harta sedikit, mungkin tidak ada kemampuan bersedekah harta, walaupun bareng-bareng, sholat bareng-bareng, puasa bareng-bareng, apa sedekahnya? Minimal sedekahnya adalah tasbih, takbir,
memelihara syahwat kita ketika di jalanan atau di perjalanan. Salah satunya itu. Hadis kelima yang kemarin, nggak bisa semua itu. Misalkan saya sama Pak RT Riko lagi naik motor lihat orang cantik, wah, nggak bisa menjaga itu. Masih ada lagi. Apa itu? La tahqiranna minal ma'ruf syai'an walau antal qahauka biwajhin toliqin. Minimal ketika kita saling bertemu dengan saudara kita seiman, biwajhi toliqin, senantiasa memperlihatkan wajah yang cerah atau berseri-seri atau senyum minimal. Senyum. Asal jangan senyum sama bininya Pak RT saya kalau nggak ada Pak RT saya. Ya Pak RT. Nggak ada Pak RT Riko, saya senyum-senyum di rumahnya sama bininya, wah itu nggak boleh, bahaya itu. Tapi kalau niatnya sedekah gimana Pak Maruf? Nggak boleh ya? Nggak boleh, bukan mahram, maksudnya yang mahram. Kalau yang mahram boleh, kalau yang nggak mahram nggak boleh. Nah itu salah satunya. Jadi jangan lewatkan kebaikan walau kecil, syai'an antal qa'ahuka, ketika ketemu saudaramu biwajhi toliqin, minimal wajah kita cerah, wajah kita sumringah kalau kata orang Jawa ya, cerah berseri-seri, walaupun di pikiran kita banyak utang, banyak cicilan, tetap cerah. Pak Yai, ya, Masya Allah, Pak Yai berkah, gimana Pak Yai, misalkan gitu. Istri dan nambah belum? Enggak. Kita lanjut hadis yang selanjutnya ya, hadis yang ke-sadisu, as-sadisu ke-6 dari bab ini, atau hadis yang ke-100 berapa? 21 atau 22 ya. 21 atau 22. Jadi ternyata banyak sekali. Jadi kalau kita nggak ada yang bisa kita sedekahkan, misalkan barang-barang nggak bisa kita sedekahkan sesama ke masjid musola, minimal dengan sedekah senyum ya. Kita nggak punya duit, nggak punya barang, nggak senyum, wah itu menghilangkan kesempatan untuk dapat sedekah. Nah, makanya pas lagi acara kondangan, acara yasin, tahlil, minimal kita senyum cerah. Hadis ke-6, Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah. Nah ini baru dari Abi Hurairah. Siapa nama Abi Hurairah? Namanya adalah Abdullah. Siapa namanya Pak? Masih ingat? Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, semoga Allah meridainya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu sulama minan nas. Ini sama seperti hadis yang nomor berapa? Minan nas alaihi shadaqah. Setiap anggota badan persendian, ini sulama itu persendian. Hadis ke Sani waktu itu ya. Jadi kullu sulamin nas shadaqah. Begitu juga hadis ke-6 ini, setiap persendian badan kita manusia alaihi shadaqah, punya kewajiban untuk bisa bersedekah. Ya. Di mana kulla yaumin, setiap hari, tatlu fihi syamsu, ketika kita masih diberikan nikmat hidup setelah bangun, melihat matahari terbit, tatlu fihi syamsu, itu ada kewajiban kita bersedekah. Di setiap bangun pagi, makanya setiap bangun pagi kita diberikan sunnah berdoa, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma'amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillah masih dikasih nikmat hidup dari setelah mati sementara dimatikan oleh Allah, wa ilaihin nusyur, supaya ada
An-nusyur itu ada nilai kita. Apa nilai kita tadi? Ya tadi kullu sulamin nasin. Nilai kita adalah setiap hari saat kita diberikan nikmat diberikan nikmat hidup, melihat terbitnya matahari setiap hari, kita minimal bisa sedekah. Apa sedekahnya? Di sini dijelaskan redaksi hadis, ta'dilu bainal isnain shadaqah. Berbuat adil kepada dua orang yang berselisih dan mencarikan solusinya adalah sedekah. Nah, contoh misalkan di sini ada Pak Bo, misalkan Pak Bo di tempat kerjanya sedang ada misalkan tugas, mungkin dari anggota beliau, anak buah beliau, kamu tugas ini, tugas itu. Wah, saya nggak mau Pak Bo, saya maunya yang ringan. Nah, ternyata Pak Bo adil berbuat ke anggota kerjanya, ya udah kamu ini, kamu itu, dan itu ridho, si A dan si B tadi ridho, maka itu sudah menjadi nilai sedekah. Hanya setiap ada kebijakan, Pak Ma'ruf selalu bilang, mohon keikhlasan Bapak ya, mau keikhlasan Bapak Ibu ya, ini buat ini buat itu. Nah, begitu juga kita. Ketika misalkan di sekolah, saya juga sama. Ini ya, sepakat ya, ridho ya, rela ya, oke, misalkan gitu. Jadi kita tidak ada tanggungan di sendi kita, di badan kita. Nah itu. Jadi kalau ketika nanti suatu saat ketemu seperti itu di tempat kerja atau di tempat masyarakat, kita ta'dilu bainal isnain, kita bisa berbuat adil, menyumbangkan solusi untuk dua orang yang sedang berselisih, kita sudah dianggap memiliki sedekah. Wa tu'inur rajul, dan melihat seseorang, aina yu'inu, melihat dari kata ainun, mata. Ainun itu artinya mata. Jadi ana yu'inu, melihat. Ar-rajul fi dabbatihi, sedang kesusahan mendorong fatahmiluhu, mendorong apa yang dia bawa. Ya ini kalau zaman dulu mungkin mendorong apa yang dia bawa, mendorong alaiha. Au tarfa'u lahu, atau mengangkat yang dia angkat, keberatan alaiha mata'ahu, kemudian kita membantunya, sedekah, itu juga sedekah. Ini yang waktu beberapa pekan lalu dijelasin Pak ya. Misalkan ada orang kesusahan, usaha bawa gerobak, bawa barang, dia dorong, misalkan jalan lagi naik, kemudian minimal kita bantu. Kalau saya videoin, enggak boleh kalau sudah aja sekarang ya. Minimal kita bantu. Untungnya saya nggak pernah ketemu gitu kan ya. Tapi bukan untung, rugi itu, hilang sedekah itu. Atau seseorang ingin mengangkat barangnya ke ke hewan tunggangannya. Nah, kalau sekarang namanya mungkin kendaraannya. Kalau zaman dulu hewan kendaraannya, hewan tunggangannya. Mengangkat sesuatu, kok dia merasa kesusahan, kemudian kita bantuin, misalkan, itu sudah sedekah, sudah sedekah kita. Nah, makanya ilmu tanpa amal lumpuh. Jadi kita tahu ilmunya doang, tapi kita nggak laksanain, lumpuh kita Pak. Sama aja teori doang, kayak Mas. Jadi lumpuh, nggak bisa dapat sedekah. Begitu juga sebaliknya, amal tanpa ilmu buta. Kita mungkin sudah melakukan ini, kemarin mungkin kita buta, apa sih untungnya ini bantuin si ini, apa sih untungnya berbuat ini. Nah sekarang sudah tahu, oh untungnya itu dianggap persendian kita sedekah. Kita ngangkat membantu orang, oh berarti antara ujung jari kita sampai ke lengan persendian kita, oh ini sudah sedekah itu, sudah dianggap sedekah. Nanti ada sedekah itu apa pahalanya atau apa balasannya di yaumil akhir, di akhirat. Nanti ada hadisnya di sini. Bagus sekali hadisnya. Lanjut, wal kalimatut thayyibatu shadaqah, dan kalimat baik, wal kalimatut thayyibatu shadaqah. Kalimat yang baik itu juga sedekah. Contoh ketika kita jenguk orang sakit,
Sakit apa nih? Wah, udah komplikasi, cuci darah segala macam. Wah, ini dikit lagi mau dipanggil, mau wassalamualaikum ini. Itu namanya menyakiti orang lain. Berarti potensi sedekahnya hilang, malah berdosa, Pak. Tapi kalau kita jenguk orang sakit, oh insya Allah sakitnya menjadi pengukur dosa. Besok sembuh ini insya Allah udah bisa. Misalkan gitu. Nah gitu Pak. Ya ini udah sekian ya nggak bisa sembuh ini. Nah itu bahaya Pak. Nah ini nggak boleh. Jadi ternyata bab tentang ini satu mengajarkan ke amal kebaikan, satu mengajarkan adab di sini Pak. Betul Pak. Tentang ini tuh mengajarkan amal kebaikan, satu lagi mengajarkan adab. Wal kalimatut thayyibatu shadaqah. Nah itu salah satunya. Atau mungkin, nah ini biasanya ibu-ibu ketika tetangga A, ibu si A memberikan misalkan sayur asem ke tetangga ibu-ibu si B. Si B bilangnya gini, ya ini sayur asem banyak airnya ini. Nah itu astagfirullahaladzim. Nggak boleh gitu Pak. Ya, yang tadinya si ibu si A pengen ngasih berbagi bersedekah ke ibu si B, ya. Kemudian ibu si B supaya dapat sedekah apa? Wal kalimatut thayyibah. Masya Allah, Bu, terima kasih ini luar biasa ini. Saya lagi senengnya sama sayur asem ini. Senengin, hah? Bagi gua. Jangan. Jadi merasa si A, ibu si A yang ngasih itu merasa sangat dibutuhin, sangat penghargaannya sangat luar biasa. Nah itu wal kalimatut thayyibatu shadaqah. Nah maksud itu. Jadi boleh Pak seperti itu. Misalkan ya kan gitu. Lanjut. Wa bi kulli khatwatin tamshiha ila shalah shadaqah. Dan setiap langkah kaki kita ila sholat untuk kita sholat berjamaah, sedekah itu juga termasuk sedekah. Maksudnya kebaikan buat diri kita. Minka wa tumitul adza anit thariq sedekah. Ini sudah dijelaskan. Setiap menyingkirkan halangan anit thariq dari jalanan, sedekah itu juga sedekah. Nah itu. Jadi kita pengen sedekah, pengen dapat amal yang baik, kan lawannya itu, lawannya khair, lawannya baik, berarti sayyi'ah, ya, tidak baik. Yang tadi seperti itu. Rawahu Muslim aidan, diriwayatkan Muslim, muttafaqun alaih, rawahu Muslim aidan, diriwayatkan oleh Imam Muslim juga, aidan itu juga. Sambungannya an Aisyah min riwayati Aisyah dari Ummul Mukminin radhiyallahu anha, semoga Allah meridhoinya, qalat. Nah, Aisyah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innahu khuliqa kullu insan min bani adam ala sittina wa salam si mi'ati mithshalin. Sesungguhnya Allah menciptakan setiap manusia min bani adam, dari anak Adam, ala sittina wa salasi mi'ati mithshalin. Ada salasimiatin 300, Sitina itu 60, berarti ada 360 persendian. Nah ini hadisnya ngomong seperti itu, dan ternyata betul Pak, setelah diteliti oleh ahli kedokteran, ahli tulang, persendian, betul bahwa sambungan persendian manusia itu ada 360 sambungan. Coba itu sendiri Pak dari Pak. Faman kabbarallah, apabila setiap melakukan sesuatu bertakbir dia, Allahu Akbar. Contoh misalkan kita lagi mau mindahin meja, dalam hati kita kalau misalkan
Malu misalkan dalam hati, angkat meja, Allahu Akbar. Nah, kalau malu misalkan, minimal kita ada dalam diri kita ada sedekah untuk diri kita. Kalau nggak malu-malu misalkan biasanya ya nggak apa-apa, Allahu Akbar. Nah, misalkan lagi ngangkat atau lagi kerja atau lagi apa, lagi kesusahan, lagi misalkan apa boyokan misalkan apa namanya, pegel misalkan, pegel. Nah contohnya nih yang kita sama duduk lama, ketika mau berdiri kan ini asam urat nih misalkan. Nah misalkan asam urat kita mau berdiri itu Allahu Akbar, atau misalkan Subhanallah, atau misalkan Astagfirullah, atau misalkan La ilaha illallah, itu sudah sedekah. Makanya di sini setiap yang diciptakan oleh Allah yaitu manusia dari Bani Adam ada 360 sendi. Barang siapa sendi itu dipakai untuk bertakbir, bertahmid, halalallah, bertahlil la ilaha illallah, wasabbahallah, bertasbih tadi subhanallah, wastaghfirullah, beristighfar kepada Allah, wa azala hajaran anit thariq, kemudian saat menyingkirkan batu di thariq, di jalanan manusia, au syaukatan, menyingkirkan duri, au adman, menyingkirkan dahan atau batang pohon, anit thariqin nas, dari jalan umum atau jalan manusia, atau au amarallah, amar ma'ruf, mengajak kebaikan. Contoh misalkan kemarin waktu pawai kan kebaikan tuh Pak. Kemudian kita lihat anak-anak kita pawai sama orang kebaikan, dalam hati atau kita ucap dengan nggak sadar mungkin, Masya Allah anak-anak kita bisa, Subhanallah anak-anak kita semangat. Nah itu sudah sedekah. Au naha an munkar, mencegah perbuatan mungkar. Ada sittina wasala sumiatin, dari 360 persendian itu. Nah ini fa innahu yumsi yaumaidin, kelak suatu saat di yaumil akhir, wa qad zahzaha nafsahu, sampai seluruh badannya, seluruh nafsahnya, seluruh badannya anin nar, akan dihindarkan dari api neraka. Nah ini Pak, ingat dulu yang bantuin dorong orang, ingat dulu yang bantuin ngangkat orang lagi kesusahan, ingat dulu waktu kita lagi misalkan lagi boyoan, lagi pinggang sakit, kita nggak ngucap sialan ini sakit, enggak, tapi kita ucapnya Subhanallah, Masya Allah. Nah misalkan gitu Pak, Allahu Akbar, ini balasannya yumsi yauma idzin, kelak di yaumil akhir, wa qad zahzaha nafsahu, semua badannya anin nar, akan dihindarkan dari api neraka. Ya, PRT, kita mulai PRT ya. Lagi berdiri susah, Allahu Akbar, atau mungkin Subhanallah, atau mungkin Masya Allah. Nah, itu tadi la ilaha illallah. Misalkan itu. Jadi ternyata hal yang enggak bersangkut dengan orang lain, tapi dengan persendian diri kita, badan kita, itu imbas yaumil akhir suatu saat akan dihindarkan dari api neraka Pak. Nah, Islam yang gampang-gampang aja Pak RT. Tapi enggak sepele juga kalau orang bangun masjid, itu juga bagus, lebih bagus. Nah, jadi mulai besok nih yang asam urat, yang kolesterol lagi duduk pegel, pas lagi naik kita ucap kalimat yang baik. Allahu Akbar. Nah, misalkan Subhanallah, Astagfirullah, misalkan gitu. Amin. Mana amin? Amin. Buat amin. Iya, ternyata yang nggak berhubungan dengan orang lain bisa menjadi sedekah, dan ternyata imbasnya luar biasa. Kita bisa terhindar dari api neraka. Lanjut as-sabi, hadis yang ke-7 di kitab Riyadhus Shalihin, maksudnya yang lainnya 122 atau 23 mungkin. Hadis ke-7, anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau anhu berarti ngikutin hadis sebelumnya, berarti hadis dari Abi Hurairah. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ghada ilal masjid aw raha a'adallahu lahu
lahu fil jannah nuzulan kullama ghada aw raha. Barang siapa yang pagi dia ke masjid, nah ini berat nih. Auraha atau sore dia ke masjid, a'adallah, mengharap ridha Allah, mengharap diterima oleh Allah segala ibadahnya, maka lahu fil jannah, maka kelak ketika nanti di surga, nuzulan kullama ghada auraha, akan diturunkan makanan-makanan di pagi hari dan di sore hari. Jadi yang sering ke masjid atau sering sholat berjamaah berjalan, kemudian pagi atau sore, kemudian benar-benar dia mengharap diterima oleh Allah, mengharap diridhoi oleh Allah, maka kelak di surga dia akan diturunkan hidangan di surga pagi dan sore juga. Ini modal ini Pak. Ntar kita di surga pelonga, aduh nggak ada makanan pagi sore. Nah, misalkan, ya ngikut Pak Zainuddin Pak Arab aja namanya, yang rajin pagi sama sore. Nah, banyak makanannya beliau, misalkan gitu. Nah, jadi itu. Jadi setiap pagi dan sore kita ke masjid atau sholat berjamaah dimanapun, maka kita akan diberikan hidangan di surga. Amin. An-nuzul. Nah, an-nuzul artinya al-qutu war-rizqu wa ma yuhayya lid-dhaif. Artinya an-nuzul itu adalah al-qutu war-rizqu, rizki dan makanan, wa ma yuhayya lid-dhaif, yang bisa menghilangkan kelemahan kita, maksudnya gitu. As-samin. Nah, satu lagi. Ada isya ya. Satu lagi. Anhu, sama dari Abi Hurairah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya nisa al-muslimat. Nah, ini tadi yang dijelaskan. La tahkiranna jaratun li jaratiha walau firsina syatin. Kenapa redaksinya nisa bukan ya rijal muslimat? Karena maaf lisan nisa atau lisan daripada ibu-ibu itu lebih tegas daripada lisan bapak-bapak. Makanya dari dulu Rasul tahu dah, makanya ibu-ibu itu makhluk paling kuat di dunia itu Pak. Lagi udah mau buka pintu surga itu Rasulullah dalam riwayat. Udah mau buka pintu surga, harusnya Rasulullah yang masuk duluan. Ini ada selip ibu-ibu nyelip. Masuk surga duluan Pak. Coba itu. Dalam riwayat di stop. Ya ibu, nah, misalkan ya Nisa, kenapa kamu nyelip saya? Saya ini khataman anbiya. Saya ini pembuka pintu surga saya. Terus kata sahabat ditanya lagi, kira-kira siapa ya Rasulullah? Kok berani-beraninya nyelip Rasulullah masuk surga? Kata Rasul, seorang wanita, seorang ibu yang kita mungkin nggak pengen ya, yang ditinggal wafat suaminya, kemudian ibu ini membesarkan anak-anaknya dengan baik, mendidik anak-anaknya dengan baik, sampai ila akhirih, sampai dia ini wafat juga, dia tidak nikah, dia tidak punya tidak punya syahwat untuk kawin lagi, dia fokus membesarkan anaknya, ibadah bersama anaknya, itu bisa nyelip saya ke surga. Nah, Rasul begitu. Makanya di sini juga sama redaksinya nisa. Tapi jangan Pak. Udah Pak, ayo mah saya mati aja lah biar kamu masuk surga nyelip Rasulullah. Enggak juga. Enggak begitu. Enggak boleh. Hah? Iya jangan. Ya, jangan nih, mudah-mudahan panjang umur semua kita ya Allah. Amin. Jangan banyak. Ya nisa muslimat la tahkiranna jaratun. Jangan sepelekan jaratun, tetanggamu. Li jaratiha, atas pemberiannya, walau firsi nasyatin, walau hanya pemberian
sayur, kalau zaman dulu sayur kikil domba. Versi nasyatin itu sayur kikil domba. Jadi domba, kulit domba disayur kemudian diberikan tetangganya. Itu kan kalau misalkan tetangga yang misalkan ya maaf belum ngaji mungkin sayur kikil doang diberiin gua ini misalkan. Harusnya jangan, harusnya tadi Masya Allah ini saya pikir saya senang banget sama kikil ini, apalagi dikasih ibu misalkan, senang banget saya. Nah itu tadi yang tadi dijelasin di depan PRT. Kalau itu sayur kikil domba dulu zaman Rasul. Kalau zaman sekarang kan sayur asem mungkin atau apa mungkin yang di lingkungan kita gitu. Nah itu kita ajarin ke istri kita, pokoknya kalau dikasih tetangga puji dia, berikan kalimat terbaik misalkan. Walaupun dalam hati misalkan, wah saya juga udah masak. Nah, misalkan tadi kan misalnya kalau lebaran gitu ya PRT. Yang ini sudah masak ketupat, tetangganya pengen ngasih. Ini tadi saya bikin ketupat, walaupun cuma dikasih 1 biji sama sayur semangkok. Masya Allah, ini enak nih, saya pengen nyicipin masakan ibu nih. Nah, itu. Jangan bilang, orang udah sama-sama masak pak. Jangan. Ternyata kebaikan di kitab ini juga mengajarkan adab tadi. Kan idkhulus surur, memberikan rasa nyaman, senang, lega sesama mukmin itu juga termasuk ibadah yang utama. Ibadah yang utama itu daripada kita sholat tahajud dari malam sampai pagi. Lebih baik mana? Lebih baik ini tadi menyenangkan. Coba kalau ibadah itu kesolehan pribadi, sholat tahajud dari malam sampai pagi. Tapi kalau kita, ngapain orang saya sudah masak ketupat, ngapain sih dikasih daun buat ibu aja? Nah itu kesolehan sosialnya nggak ada. Karena kita sudah ngaji, besok istri kita bilangin gitu. Abadi misalkan nganterin saya, misalkan mangga, rumahnya misalkan pohonnya mangga, ini masalah seplastik, Masya Allah, nganterin Masya Allah. Walaupun bisa beli kan 10.000, 20.000, tapi wal kalimatut thayyibah, berikan kalimat terbaik. Gitu. Masya Allah, mudah-mudahan ini bisa menjadi pembelajaran kita dan keluarga kita ya. Amin, bermanfaat untuk kita. Mari kita tutup dengan doa istighfar dan doa kafaratul majlis. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Yang benar, yang hak datangnya dari Allah Rasulullah, yang salah, yang hilaf datang dari pribadi saya. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.